Puji nama Tuhan, kita mau bersorak demi namanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Sama-sama kita katakan Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, kami akan berjalan Tuhan. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan, denganmu Tuhan, bukan tercapai. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan terjalan. Dari kemuliaan sampai sekali lagi jemaat Tuhan, mari kita berkirang. Denganmu Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan terjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan, bersukacita, amin. Amin. Puji nama Tuhan, sebelum kita akan memulai ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan, yang sampai saat ini kami rasakan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa, sehingga kami pada saat sore hari ini Tuhan bisa berkumpul bersama-sama Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah kiranya Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, itu hanya untuk memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Mari semua jemaat Tuhan yang siap beribadah, sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk Tuhan. Katakan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku.
titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Musim hidupku, di segala musim hidupku. Mari sama menyembahnya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Kau Allah yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama dengan hati lembut kita katakan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Di segala musim hidupku. Di segala musim hidupku. Salam Bapak Ibu Saudara semua, apa kabarnya? Luar biasa. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita bersatu dulu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih dan puji syukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami juga rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, agar kami boleh Tuhan menjadi tanah yang subur Tuhan, di mana kebenaran firman-Mu ditaburkan sore hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini Bapa. Urapi juga hamba-Mu pribadi Tuhan yang sudah Engkau persiapkan menjadi saluran berkat-Mu hari ini. Biarlah Tuhan nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dimuliakan. Kami tolak segala roh-roh yang bukan berasal dari sorga, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang siap diberkati firman-Mu, sama-sama kita katakan amin. Sore hari ini kita kembali belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal 11 ayat 2. Tema kita sore hari ini adalah dosa kesombongan. Kita tahu bahwa
kesombongan adalah hal yang tidak disukai oleh Allah, karena kesombongan adalah dosa yang sangat berbahaya. Apalagi orang yang sombong itu tidak menyadari bahwa ia sudah sombong. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari sore hari ini kita sama-sama belajar agar melalui kehidupan kita boleh melakukan kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa kesombongan seperti malaikat jatuh ke dalam dosa kesombongan sehingga dia dikucilkan dari sorga. Jadi malaikat sendiri jatuh ke dalam dosa kesombongan. Begitu juga pada zaman Adam dan Hawa. Adam dan Hawa juga jatuh dalam dosa kesombongan. Melalui bisikan iblis, kita bisa baca itu di dalam Kejadian 3 ayat 5. Coba kita baca sama-sama. Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi iblis di sini membisikkan kepada Adam dan Hawa bahwa ketika mereka memakan buah pengetahuan itu, mereka akan jadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang benar. Kenapa dibilang bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kesombongan? Karena mereka dapat bujukan dari si iblis bahwa ketika mereka makan buah pengetahuan, mereka akan menjadi seperti Allah. Itu artinya ada kesombongan. Makanya dibilang bahwa dosa kesombongan itu sangat berbahaya. Coba kita baca dari Amsal 11 ayat 2. Amsal 11 ayat 2, demikian firman Tuhan. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Itu nats kita sore hari ini. Seperti tadi kita bilang dosa kesombongan. Kenapa Tuhan membenci sekali dosa kesombongan? Karena dosa kesombongan membuat posisi kita akan berjauhan dengan Allah. Allah membenci dosa kesombongan. Oleh sebab itu posisi kita akan jauh dari Allah. Itulah akibat dosa kesombongan. Itu kita bisa baca di Yesaya 2 ayat 11. Coba kita buka Yesaya 2 ayat 11. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jadi orang yang sombong itu akan direndahkan. Itu firman Tuhan yang mengatakannya. Jadi Allah sangat membenci kesombongan. Coba kita baca lagi di Matius 23 ayat 12. Matius 23 ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Haleluya, itu firman Tuhan. Jadi ketika kita meninggikan diri, artinya sombong, kita akan direndahkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kita buang semua rasa sombong kita, karena itu dibenci oleh Allah. Sore hari ini kita belajar bagaimana datangnya kesombongan itu, atau dari mana datangnya kesombongan itu. Kesombongan itu datang dari hati. Banyak orang Kristen, baik dia sebagai jemaat maupun hamba-hamba Tuhan, yang merasa dirinya benar, yang merasa dirinya pintar, yang merasa dirinya lebih dari sesamanya, yang merasa hidupnya suci dari orang lain, yang merasa hidupnya kudus. Itu semua adalah ciri-ciri orang sombong. Itu semua timbul dari hati, itu semua keluar dari hati. Jadi kesombongan itu tidak ditentukan siapa dia, apakah dia hamba Tuhan, atau dia jemaat, atau dia orang kaya, orang miskin. Itu tidak menentukan dia sombong atau tidak. Tapi yang menentukan itu semua adalah hati. Karena kesombongan itu keluar dari hati kita. Coba kita baca dari kitab Matius 7 ayat 22 sampai 23. Matius 7 ayat 22 sampai 23, demikian firman Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian firman Tuhan. Jadi kesombongan itu tidak ditentukan siapa dia, apakah dia hamba Tuhan ataupun jemaat. Firman Tuhan tadi katakan bahwa pada akhir zaman banyak orang yang berseru-seru kepada Tuhan, 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 aku sudah melayani engkau, aku sudah melakukan banyak mujizat. Orang yang disembuhkan, ketika dia berdoa orang sembuh. Tapi Tuhan bilang apa? Enyahlah kamu semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan yang paling tahu apa yang ada di kedalam hati kita. Walaupun dari luar mungkin orang melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik. Mungkin kita orangnya suka mengalah, kelihatannya lembut, lemah lembut, ramah, ataupun mungkin murah hati. Tapi semuanya itu Tuhan yang melihat ke dalam hati kita. Kenapa sampai di firman Tuhan berkata, enyahlah kamu semua pembuat kejahatan. Karena Tuhan tahu di balik segala perbuatan kita, Tuhan tahu motivasi kita. Tuhan tahu semuanya. Jadi tidak ada yang tersembunyi baginya. Oleh sebab itu, mari kita jaga hati kita. Yang kedua, dari mana datangnya dosa kesombongan itu? Dosa kesombongan itu datangnya karena kita tidak punya kasih. Jadi dasarnya kasih. Kita bisa baca di 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4, demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi dosa kesombongan itu datang ketika kita tidak punya kasih. Kasih itu sendiri isinya apa? Sabar, murah hati, tidak sombong. Itu semuanya satu paket. Jadi ketika orang tidak punya kasih, itu artinya dia sombong. Dia tidak memerlukan orang lain. Dia tidak butuh orang lain. Yang dia ini hanya dirinya sendiri. Itu ciri-ciri orang sombong. Tidak murah hati. Jadi datangnya dosa kesombongan itu ketika kita tidak punya kasih. Yang ketiga, kita belajar lagi bahwa dosa kesombongan itu datang ketika kita tidak bisa mengampuni. Kita buka di ayat Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12. Firman Tuhan berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah doa Bapa kami. Kita buka di ayat yang 14-nya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Yang ke-15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi dosa kesombongan itu datang ketika kita tidak bisa mengampuni sesama kita. Kita tidak bisa mengampuni suami kita, tidak bisa mengampuni saudara kita, tidak bisa mengampuni anak kita, tidak bisa mengampuni siapapun yang berbuat salah kepada kita. Itu artinya kita sombong. Kita minta ampun kepada Bapa, ampunilah kami akan kesalahan kami. Tapi ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, firman Tuhan berkata bahwa Bapa juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Itu firman Tuhan yang mengatakannya. Jadi mari sore hari ini kita belajar lepas pengampunan kepada siapapun. Apakah kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita, mungkin keluarga kita, biasanya orang-orang yang terdekat. Lepaskan pengampunan. Sehingga dosa-dosa kita juga akan diampuni. Jadi yang keempat, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Yang keempat tadi, dari mana datangnya dosa kesombongan? Yaitu
ketika kita suka menghakimi orang lain. Di Matius 7 ayat 1 sampai 5. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kedua, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ketiga, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Keempat, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Kelima, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Haleluya. Jadi, Bapak Ibu Saudara semua, sore hari ini firman Tuhan juga mengatakan kita jangan menghakimi saudara kita. Jangan kita merasa benar sendiri, jangan kita merasa orang baik. Kita melihat kesalahan saudara kita. Kita melihat kekurangan saudara kita. Padahal kita juga tidak sempurna. Jadi jangan menghakimi saudara kita. Mari kita saling membangun, mengingatkan akan kesalahan. Mungkin kalau ada saudara-saudara kita atau teman-teman kita ataupun keluarga kita yang mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, tegur dengan kasih. Ingatkan, kalau dia tidak terima, serahkan sama Tuhan. Yang penting kita menegur. Kalau dia tidak terima, kita doakan. Jadi, sore hari ini kita belajar, jangan kita menghakimi orang lain. Yang kelima, dari mana datangnya dosa kesombongan? Yaitu ketika kita tidak tahu berterima kasih. Ketika kita tidak tahu berterima kasih. Apa maksudnya? Kita baca di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1, demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikian firman Tuhan. Jadi, dari mana datangnya dosa kesombongan? Yaitu ketika kita tidak tahu berterima kasih. Artinya bukan secara manusiawi, tapi kalaupun hari ini kita mungkin melebihi teman-teman kita yang lain, kita harus sadar bahwa semua yang kita terima hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebat kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Jadi kalau itu harus kita sadari, sehingga kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang boleh kita terima hari ini. Sehingga melalui kehidupan kita juga kita boleh mempermuliakan namanya. Itu tujuan Tuhan. Jadi kita sebagai umatnya, kita harus tahu berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala kemurahan Tuhan. Bahwa tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini. Karena apa yang kita terima semua bukan
karena kebaikan Tuhan. Tapi semua yang kita terima adalah karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita terima secara cuma-cuma. Jadi sore hari ini kita belajar bahwa ada 5 poin tadi, sehingga kita bisa terhindar dari dosa kesombongan. Kita tahu tadi bahwa dari mana datangnya dosa kesombongan itu? Yang pertama tadi datangnya dari hati, ya, datangnya dari hati, karena Tuhan yang paling tahu apa yang ada di dalam hati kita. Mungkin orang lain tidak tahu. Ketika kita menolong orang lain, ketika kita memberi kepada orang lain mungkin melihatnya, oh dia baik hati, dia murah hati, ataupun tapi kita percaya bahwa Tuhan melihat semuanya. Kita coba baca dulu di Roma 2 ayat 16. Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi pada hari penghakiman Tuhan akan menunjukkan, Tuhan melihat semua apa yang dosa-dosa yang tersembunyi yang kita lakukan. Jadi Tuhan itu maha tahu. Coba di Yeremia 17 ayat 10. Yeremia 17 ayat 10, demikian firman Tuhan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan yang menyelidiki semua hati kita. Tuhan tahu apa yang tersembunyi. Jadi mari Bapak Ibu Saudara semua, biarkan Tuhan merubah hati kita. Biarkan Tuhan boleh memurnikan hati kita. Buka hati kita untuk kita boleh dipakai Tuhan untuk alat kemuliaannya. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi yang pertama tadi, kita harus memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Hati yang benar-benar tulus. Jangan pura-pura. Yang kedua, kita harus memiliki kasih supaya kita terhindar dari dosa kesombongan. Yang ketiga, kita harus dapat melepaskan pengampunan kepada siapapun yang bersalah kepada kita. Yang keempat, jangan menghakimi sesama kita, siapapun dia. Yang kelima, kita harus tahu berterima kasih bahwa kita hidup karena kasih anugerah Tuhan. Jadi waspadai dosa kesombongan. Kita harus dekat kepada Tuhan, kita harus baca firman Tuhan, kita merenungkannya, kita tahu isi hati Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Poin kedua yang kita pelajari sore hari ini, apa saja yang bisa diakibatkan oleh dosa kesombongan itu? Jadi apa aja akibatnya ketika dosa kesombongan itu ada pada kita? Yang pertama, kesombongan itu akan menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Kita tahu tadi bahwa Allah sangat membenci orang-orang yang sombong. Jadi ketika kita sombong, itu akan menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Kita baca di Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6, demikian firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi Tuhan menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Tuhan menentang itu semua. Jadi akibat dosa kesombongan itu akan menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Karena Tuhan tidak suka orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak. Itu akan menjauhkan hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, kesombongan itu juga bisa menghancurkan hubungan kita dengan sesama kita manusia. Jadi tidak ada orang-orang yang suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi ketika dosa kesombongan itu datang, itu akan menghancurkan hubungan kita dengan sesama kita manusia. Kita baca di Yesaya 2 ayat 11 dan 17. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan,
dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yang ke-17, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Demikian firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kesombongan akan menghancurkan hubungan kita dengan sesama manusia. Karena apa? Karena pada saatnya nanti orang-orang yang sombong akan direndahkan. Karena Tuhan yang mengatakan itu, bahwa orang yang sombong, orang yang congkak akan direndahkan. Itu Tuhan sendiri yang melakukannya. Oleh sebab itu, mari kita belajar firman Tuhan sore hari ini. Kita renungkan supaya kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Yang ketiga, apa saja akibat dari dosa kesombongan itu? Yang pertama tadi, kesombongan akan menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, kesombongan akan menghancurkan hubungan kita dengan sesama kita manusia. Yang ketiga, kesombongan akan menghancurkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena ciri-ciri orang sombong adalah mudah tersinggung, mudah putus asa. Kenapa seperti itu? Karena orang sombong itu tidak merasa membutuhkan pertolongan orang lain. Dia tidak butuh orang lain. Yang dia tahu hanya dirinya sendiri. Dia dia merasa lebih dari orang lain. Jadi ketika ada mungkin dengan benturan dengan sesama atau ada kata-kata yang ini, mudah sekali tersinggung. Itu ciri-ciri orang sombong. Karena apa? Itu yang bisa menghancurkan dirinya sendiri. Rasa tersinggung. Orang mungkin tidak tertuju kepada dia, atau mungkin orang ngomong tidak kepada dia, tapi dia merasa dia yang diomongin gitu. Jadi gampang sekali tersinggung. Ada firman Tuhan didengar mungkin dalam ibadah. Firman Tuhan, dia merasa, waduh, tersinggung. Tersinggung kalau untuk bertobat ya nggak apa-apa. Tapi kalau tersinggung tanpa pertobatan kan sia-sia. Itu malah menghancurkan diri sendiri. Itu ciri-cirinya. Jadi mudah tersinggung dan mudah putus asa. Ketika ada persoalan masalah, dia tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia merasa hebat, dia merasa mampu. Jadi ketika dia tidak sanggup, atau dia tidak melihat lagi jalan keluar atas masalah persoalannya, dia akan putus asa. Jadi akibat kesombongan itu yang menghancurkan dirinya sendiri. Jadi kalau kita lihat dari akibat dosa kesombongan ini tadi ada 3 poin yang menghancurkan hubungan kita dengan Allah, menghancurkan hubungan kita dengan manusia, menghancurkan diri sendiri. Jadi tidak ada manfaat satupun yang bisa kita ambil dari dosa kesombongan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini kita belajar. Kita buang semua rasa kesombongan, rasa tinggi hati, dan kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk kita boleh diberikan hati yang lembut. Kita boleh diberikan hikmat, sehingga kita tahu, kalaupun kita sore hari ini mungkin termasuk orang-orang yang sombong, tapi kita tidak sadar bahwa kita sombong, kita minta ampun, kita minta hikmat dari Tuhan, untuk supaya Roh Kudus menuntun kita seturut dengan kehendaknya. Kita berdoa untuk firman Tuhan sore hari ini. Bapa yang baik, terima kasih dan puji syukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah diberkati Bapa, dan kami rindu Bapa, biarlah setiap benih kebenaran firman-Mu yang ditaburkan sore hari ini Bapa, itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak saja mendengar ya Bapa, tapi kami juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami boleh membuang rasa sombong di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami Tuhan boleh menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan untuk sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita responi firman Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Puji nama Tuhan, saya menginformasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan atau perpuluhan bisa mentransferkannya ke rekening yang di bawah ini di Bank BRI dengan nomor rekening 1163010003005666 atas nama Serang House of Blessing Church, dan bisa men-scan QR yang ada pada layar. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini. Kita diberkati. Dan semoga melalui kebenaran firman Tuhan sore hari ini, kehidupan kita diubahkan menjadi orang-orang yang rendah hati. Kita kembali bersyafaat sore hari ini. Mari satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap firman yang kami dengarkan di sore hari ini. Biarlah kebenaran firman ini Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, bahkan bertumbuh subur di dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami boleh menjadi pelaku dalam kebenaran firman-Mu. Bahkan biarlah kami Tuhan benar-benar menjadi pemenang di dalam kebenaran firman-Mu ini. Sehingga firman-Mu ini benar-benar Tuhan menjadi dampak yang luar biasa. Baik di tengah keluarga kami, baik di tengah gereja kami, baik di tengah-tengah bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat waktu yang Kau berikan hari ini. Kami percaya bukan kebetulan kami mendengarkan kebenaran firman ini. Kami boleh menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang Engkau pakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan lidah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hari ini untuk gereja kami JKI SHBC Serang. Kami percaya Tuhan gereja ini semakin hari, bahkan Tuhan semakin mengembang ke kiri, mengembang ke kanan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami boleh melihat Tuhan kuasa-Mu sempurna di tengah-tengah gereja kami Tuhan, sehingga banyak orang dilawat dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat akan diberikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah untuk ibadah kami hari Minggu benar-benar Tuhan kuasa-Mu sempurna di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga banyak orang-orang yang datang, bahkan berbondong-bondong mereka Tuhan rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati gembala sidang kami Pak Andi Sebayang, bahkan Ibu Endah beserta keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melalui penggembalaan mereka Tuhan, kami boleh sejalan, sehati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan melalui pelayanan mereka kami percaya Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa dimenangkan demi kemuliaan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami saat ini.
Kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu tetap menggenggam Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kabar-kabar yang kami terima saat ini, bahkan dari media sosial, tapi satu hal kami percaya, Tuhanlah satu-satunya pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan kekuatan kami, membuat kami tetap teguh berpegang dalam kebenaran firman-Mu. Bukankah firman-Mu berkata bahwa kami jangan takut? Ketika kami berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu Tuhan, maka damai sejahtera daripada-Mu terus akan menggenggam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami berdoa Tuhan untuk Presiden kami Bapak Jokowi, Tuhan berkati beliau, bahkan berikan terus hikmat marifat-Mu Tuhan di dalam dia menjalankan roda pemerintahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus, Indonesia semakin maju di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan ekonominya juga semakin meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolak segala resesi ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu di Indonesia ini, biarlah Tuhan mereka menjadi terang yang sangat memuliakan nama Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan khususnya Tuhan yang duduk di kursi pemerintahan saat ini, kami berdoa biar mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang benar-benar melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga benar-benar Tuhan Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit saat ini, terlebih khusus untuk Ibu Rita Tarigan yang saat ini sedang operasi batu empedu. Kami percaya Tuhan, tangan kuasa-Mu juga ada di tengah-tengah tangan dokter yang sedang menggenggam dia saat ini. Kami percaya setiap dokter, obat, apapun alat operasi yang dipakai, biarlah semuanya Tuhan sempurna adanya oleh karena kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya kesembuhan Tuhan curahkan saat ini di ruang operasi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan siapapun Tuhan, anak-anak-Mu saat ini, dan terlebih khusus yang ada di gereja CKI ACBC Tuhan, kami berdoa dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, bahkan kalaupun mereka saat ini ada di ranjang rumah sakit ataupun terbaring lemah di rumah saat ini, aku percaya Tuhan Yesus, tangan kasih-Mu Tuhan bisa menjamah mereka saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, sehingga ketika mereka mengalami kesembuhan, mereka memuliakan nama-Mu yang ajaib, yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh mengagumi Engkau, kami sungguh mengasihi Engkau. Maka berikan terus kami hati seperti hamba, sehingga Tuhan melalui setiap apa yang kami terima dari-Mu Tuhan, kami mampu Tuhan memberikan yang terbaik untuk-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dari lantai 1, 2, dan 3, biar Tuhan memberkati. Biarlah pasukan malaikat-Mu berjaga-jaga di tempat ini. Bahkan setiap orang yang bekerja di tempat ini Tuhan memberkati. Biarlah mereka juga menjadi saksi-Mu yang luar biasa, sehingga kemanapun kelak mereka Tuhan, mereka bisa memberitakan Injil-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, setiap pelayanan kami dimanapun Tuhan tempatkan kami, biarlah kami hanya untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk setiap karyawan di tempat ini, siapapun Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap orang yang masuk ke tempat ini, menginjakkan kaki di lantai ini Tuhan, kami percaya mereka menerima Kristus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, pelanggaran kami Tuhan, yang mungkin kami lakukan tanpa kami sadari. Ampuni kami Tuhan. Teruslah berikan kami hati seperti hamba, hati yang terus mengasihi Engkau, bahkan hati yang terus Tuhan, hati yang merindukan kebenaran firman-Mu, terus berkuasa di dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap melalui pelayanan kami, apapun yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kami Tuhan, kami mampu mencerminkan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Seluruh kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Bahkan setiap rumah tangga kami pun Tuhan, pribadi lepas pribadi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Suami kami yang mungkin Tuhan ada yang bekerja jauh, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati mereka, bahkan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami mungkin yang sedang bersekolah jauh dari kedua orang tuanya, bahkan yang sedang bekerja, Tuhan berkati mereka.
Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Bahkan Tuhan kelak Engkau persatukan kami berkumpul kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau. Kami sungguh bersyukur luar biasa untuk sore hari ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu di sore hari ini, kami keluar dari tempat ini, kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan, Mama Fani, yang menjadi saluran berkat-Mu di sore hari ini. Hamba percaya setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah kata kalimat hikmat yang berasal daripada Engkau Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya pulang dari tempat ini kami sehat sempurna, kami diberkati. Terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu sekalian, ibadah kita sudah selesai. Kita akan terima berkat. Angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.